Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu praktik coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Devi Ratnasari dari SMP Indah Makmur. Perkenalkan, saya Rahmat Wibowo dari SMK Negeri 2 Pangkalan Bun. Saya Slamet Riyadi dari SMP Negeri 2 Arut Selatan. Praktik coaching kali ini terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Alhamdulillah baik ya Bu kabarnya. Alhamdulillah Pak, Ya. baik. Hari ini ya kalau boleh tahu akan melakukan coaching nih Bu ya. Dengan siapa itu Ibu Devi melakukan coachingnya nanti? Iya. Jadi hari ini saya akan melaksanakan praktek coaching dengan saya sebagai coachnya dan Pak Slamet Riyadi sebagai coachnya Pak. Oh gitu, baik. Nah ketika dalam pelaksanaannya nanti ya Bu, mungkin bisa Ibu ceritakan penilaian apa yang Ibu Devi gunakan dalam melakukan coaching? Oke, dalam melaksanakan praktik coaching nanti saya akan menilai beberapa kompetensi Pak ya. Yang pertama adalah kesadaran penuh, yang kedua adalah pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah pendengarkan aktif. Gitu Pak. Oke. Dari 3 kompetensi tadi yang Ibu Devi sudah rencanakan, mana ini kompetensi yang spesifik, yang poin yang paling penting menurut Ibu Devi? Iya, untuk coaching nanti mungkin saya ingin lebih diobservasi untuk memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya, dan juga nanti mendengarkan aktif begitu Pak. Nah, indikator yang ingin Ibu Devi lakukan nanti atau capaiannya nanti apa itu Bu? Tujuan dalam pengembangan yang Ibu inginkan? Iya, saya ingin nanti pelaksanaan praktik coachingnya itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian nanti semua aspek ataupun indikator yang ingin saya capai, terutama 3 kompetensi tadi ya Pak ya, itu bisa terlaksana semuanya. Lumayan nih Bu ya, sangat luar biasa. Baik, demikian pra-observasi dari saya nih Bu kepada Ibu Devi. Saya tunggu nih Bu kabar baiknya dari Ibu saat melakukan coaching, praktek coaching bersama Pak Slamet. Oke baik, terima kasih Pak Rahmat. Ya. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Kabarnya baik Bu, agak sedikit galau gitu. Oh iya, saya sudah merasakan kegalauannya Pak Slamet nih ya. Iya. Karena beberapa waktu yang lalu sepertinya Pak Slamet mencari saya ya. Iya betul. Oke, jadi ada apa ini Pak Slamet, bisa diceritakan Ya, kegalauannya? alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Jadi saya itu sebenarnya ada permasalahan Bu di sekolah. Oke, bisa diceritakan Pak permasalahannya apa ini Pak? Iya, jadi permasalahan saya itu di beberapa hari itu kadang sering meninggalkan anak-anak di kelas. Oh begitu. Oh, jadi ketika meninggalkan anak-anak di kelas ini, nah apa perasaan yang Pak Slamet rasakan ya? Iya. Jadi saya itu merasa merasa sangat bersalah sekali sama anak-anak karena harus meninggalkan mereka. Mereka belajar sendiri. Tapi ya di sisi lain ya ada tanggung jawab yang harus saya laksanakan juga. Begitu. Oke, jadi dari permasalahan yang mungkin Pak Slamet hadapi ini, sebenarnya situasi ideal apa sih yang Pak Slamet inginkan ya? Iya. Jadi saya itu berharap itu tugas lain itu bisa terlaksana dan proses pelaksanaan pembelajaran di kelas itu juga dapat terlaksana dengan baik, saya tanpa meninggalkan anak-anak itu belajar sendiri. Kadang ada rasa khawatir kalau anak-anak belajar sendiri itu apakah sesuai dengan tujuannya nanti atau malah mereka itu menyimpang dari materinya itu. Gitu. Ya. Nah, dari permasalahan yang mungkin Pak Slamet hadapi ini, apakah sudah ada usaha dari Pak Slamet nih supaya bisa mengatasi permasalahan ini? Kemarin yang sudah saya lakukan itu yaitu pada saat saya meninggalkan kelas itu
anak-anak saya berikan tugas, tapi sepertinya anak-anak itu masih kebingungan ya. Jadi masih kebingungan untuk belajar sendiri tanpa ada penjelasan dari guru. Makanya saya masih sedikit galau gitu Bu, padahal sudah saya coba itu kemarin. Oke, berarti Pak Slamet ini sudah berusaha ya untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut ya. Nah, setelah ada usaha dari Pak Slamet nih, kira-kira nih apakah ada usaha yang akan Pak Slamet lakukan lagi untuk kedepannya supaya nanti solusinya bisa lebih terpecahkan begitu Pak? Jadi saya kemarin tuh sempat sebelum ketemu dengan Bu Devi ini, karena kita baru bisa ketemu hari ini, sempat ngobrol dengan rekan sesama guru. Dia memberikan apa ya istilahnya masukan. Nah mungkin ini nanti akan saya coba juga membuat video tutorial pembelajaran atau materi yang nanti bisa diakses anak-anak berulang-ulang di rumah. Berarti kegunaannya dari akses video ini supaya apa ini? Supaya tujuannya Iya, supaya apa? tujuannya supaya anak-anak itu bisa langsung, walaupun tidak langsung tatap muka dengan saya, tapi mereka bisa mendengarkan belajar dengan saya melalui video tadi. Jadi ketika ada yang belum paham itu bisa diulang-ulang seperti itu. Oke, nah setelah Pak Slamet punya usaha yang sudah dilakukan, kemudian ada rencana lagi untuk melakukan usaha yang lain. Nah, kira-kira dukungan apa nih yang Pak Slamet perlukan ya? Dukungan sarana yaitu fasilitas laptop atau komputer ya, itu satu. Kemudian nanti untuk membuat video pembelajaran dan belajar mengajari pembuatan videonya itu Bu. Oke, baik. Karena sebelumnya saya belum pernah membuat video pembelajaran sendiri, jadi nanti saya pengen belajar itu untuk membuat videonya itu seperti apa. Ya, nah dari percakapan kita ini tadi Pak ya, dari permasalahan yang Bapak sampaikan sampai nanti usaha dan solusi yang Bapak tadi juga sampaikan, kira-kira nih apa yang bisa Bapak simpulkan nih dari percakapan kita? Ya, jadi kesimpulannya saya nanti akan coba untuk membuat video dengan belajar kepada rekan yang sudah pernah membuat video pembelajarannya, dan nanti akan segera saya lakukan. Mungkin beberapa hari ke depan saya akan persiapkan komputer atau laptopnya untuk aplikasi pembuat videonya itu, kemudian belajar membuat videonya. Oke, baik Pak Slamet. Berarti sudah ketemu solusinya ya Pak Slamet ya? Terima kasih. Ya, oke, sekian mungkin percakapan kita ya Pak Slamet ya. Oke. Semoga nanti kedepannya Pak Slamet bisa menerapkan apa yang sudah Pak Slamet rencanakan, dan mungkin nanti ketika kita berjumpa lagi Pak, kita berbincang-bincang lagi nanti Pak sambil ngopi ya Pak ya. Iya, Nanti Bu. mungkin saya sudah bisa mendengarkan perubahan nih. Iya. Ya, ada Terima perubahan kasih yang banyak baik. loh ini Bu. Iya, sama-sama Iya. Pak Slamet. Saya akhiri Pak Slamet ya. Ya. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Bu Devi tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya bersama dengan Pak Slamet. Itu dihasilkan indikator yang sudah tercapai ya Bu ya. Nah, apa indikator yang sudah tercapai itu Bu dari Pak Slamet tadi? Oke, terima kasih Pak Rahmat. Jadi tadi saya sudah melaksanakan coaching bersama dengan Pak Slamet Riyadi ya. Ketika Pak Slamet menyampaikan permasalahan yang dia hadapi, yaitu dia sering meninggalkan jam pelajaran untuk kegiatan tambahan yang ada di luar begitu ya. Dan pada saat pelaksanaan coaching sudah ditemukan juga solusinya oleh Pak Slamet tadi. Nah, jadi dari indikator yang sudah tercapai itu, saya sudah bisa melaksanakan coaching dengan baik, terutama tiga kompetensi itu sudah tercapai, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga kehadiran penuh. Gitu, Pak. Luar biasa Bu Devi tadi sudah melakukan coaching dengan baik ya Bu ya. Nah, Ibu sudah dapat melakukan coaching itu dengan Alutirta ya Bu ya. Betul. Nah, Ibu menggali dengan pertanyaan yang berbobot juga tadi. Nah, kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu Devi inginkan dan kembangkan dari hasil coaching Ibu? Iya, nah untuk rencana saya ke depannya Pak ya,
mungkin saya ingin lebih sering melaksanakan praktik coaching ini, tidak cuma pada rekan sejawat, terutama kepada murid-murid saya Ya. nanti. Jadi ketika nanti mereka mengalami permasalahan, saya bisa menerapkan teknik coaching ini kepada mereka, sehingga nanti mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan mereka sendiri gitu Pak. Dan saya ingin nanti pelaksanaan coaching ini saya bisa laksanakan secara konsisten gitu Pak. Luar biasa Bu Devi ya. Baik. Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi nih Bu mengenai kemajuan progres waktu, tempat, dan siapa yang mungkin nanti bisa membantu Ibu Devi. Iya, jadi untuk progres kedepannya nanti Pak ya, mungkin saya akan laksanakan penerapan coaching ini setelah ini Pak, ya di lain waktu, terutama targetnya adalah siswa saya, kemudian juga rekan sejawat. Ya. Juga saya akan nanti melakukan pengimbasan Pak ya, untuk praktik baiknya Ya, kepada praktik rekan sejawat saya. Ya. Nanti terutama saya mulai dari lingkungan sekolah saya dulu Pak. Dari lingkungan sekolah dulu ya Bu Iya Devi. betul. Luar biasa Bu Devi. Baik Bu Devi, demikian observasi kita hari ini. Terima kasih Bu Devi sudah meluangkan waktunya untuk observasi bersama saya ya. Ya mudah-mudahan dari semua ini mendapatkan hikmahnya pembelajaran bagi kita semua ya Bu Devi. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat ya Terima kasih atas Bu Devi. waktunya. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak, selamat. Hari ini katanya mau melaksanakan coaching Ya, dengan siapa Pak? dengan Ibu Devi Pak. Oh, dengan Bu Devi. Jadi yang pertama nanti yang akan disampaikan yaitu mengenai rubrik. Kemudian saya nanti akan mengamati Bapak sebagai coach Ya. dan coachnya nanti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian bagaimana tanggapan dari si coachnya tadi menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa nanti Pak proses coaching ada 3, yaitu adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, saya akan bertanya nih Pak, kompetensi apa nanti yang kira-kira akan Bapak kembangkan? Kompetensinya ada 3 nih Pak, yaitu yang pertama kesadaran penuh, yang kedua yaitu melakukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga kita mendengarkan secara baik. Nah, dari 3 kompetensi tadi, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang mana yang akan Bapak kembangkan? Saya mencoba melakukan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Devi, kemudian saya mendengarkan dengan baik apa yang Bu Devi ceritakan nanti. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Pak, indikator apa nanti yang ingin Bapak capai dan tujuan pengembangan yang dilaksanakan nanti Pak? Ya, baik. Saya ingin coach nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian melanjutkan langkah-langkah apa dalam mencapai permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu untuk menemukan solusinya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Demikian untuk praobservasi yang kita lakukan. Silahkan Bapak melakukan coaching, nanti saya akan ikut melaksanakan observasi. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Ya, sehat-sehat ya Bu ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Nah, di sini saya memanggil Bu Devi. Kebetulan kemarin Bu Devi kan ada permasalahan, makanya saya kepingin tahu permasalahan apa yang ingin Bu Devi sampaikan kepada saya. Oke, ya saya tuh ingin sharing Pak. Jadi saya ini di kelas saya itu ada seorang anak yang suka melakukan kesalahan dan pelanggaran yang berulang-ulang Iya. gitu. Jadi sudah pernah dinasehatin, sudah pernah di konseling gitu kan. Nah, anaknya mungkin awalnya itu dia udah agak berubah, tapi beberapa waktu kemudian dia itu
mulai berulang lagi, begitu Pak. Oh, jadi permasalahan Ibu ini siswanya selalu melakukan kesalahan itu berulang-ulang ya Bu Iya ya? betul Oke, Pak. ya. Kemudian hambatan Ibu dari permasalahan itu tadi apa ya Bu ya? Ya, hambatan saya itu mungkin saya itu karena agak-agak rasanya gimana, agak jengkel juga Pak ya. Kenapa sih kok, jadi pertanyaan saya itu kenapa sih kok anak ini suka melakukan kesalahan yang berulang gitu ya, ada apa dengan anak ini. Jadi saya tuh mungkin masih kesulitan untuk mencari tahu nih dengan anak ini. Nah, jadi kesal ya Ibu Devi ya terhadap kesalahan anak ini selalu dilakukan berulang-ulang, kemudian mencari tahu solusinya apa yang akan Bu Devi lakukan nantinya. Baik, rencana ke depan itu bagaimana Ibu untuk melakukan tindakan Ibu ke depannya? Iya, nah karena sebelumnya saya sudah pernah melaksanakan konseling sama anaknya ya Pak ya, dan memang berefeknya nggak lama dan nggak panjang dan kurang maksimal. Rencana saya itu nanti untuk kedepannya saya akan mungkin melakukan kunjungan ke rumahnya, kemudian sering lebih banyak berkomunikasi lagi sama orang tuanya. Ya, kalau selama ini kan saya belum pernah datang ke rumah anak ini, jadi mungkin nanti saya ingin berbincang lah gitu kan, pendekatan melalui orang tua nih di rumahnya langsung, jadi tidak di sekolah gitu Pak. Baik. Siapa nanti Bu yang bisa membantu Ibu dalam melakukan rencana Ibu itu? Iya, nanti mungkin saya akan berkolaborasi dengan bagian kesiswaan Pak. Ya, jadi nanti ketika saya sudah melakukan banyak usaha untuk bisa merubah karakter anak ini menjadi lebih baik lagi gitu kan. Nah, saya akan menggandeng bagian kesiswaan supaya nanti kami bisa sering kerjasama dengan baik begitu. Dan juga nanti mungkin saya juga perlu minta dukungan dari kepala sekolah juga nih, supaya nanti kepala sekolah bisa melancarkan kegiatan kami untuk penanganan anak ini. Baik. Bagus Bu. Kapan eksekusinya itu Bu yang bisa Ibu lakukan waktunya? Mungkin nanti saya akan lakukan setelah selesai ulangan ini Pak. Selesai. Karena nanti untuk 1 minggu ini biar nanti anak-anak fokus ulangan dulu, nanti setelah selesai ulangan nanti baru saya akan eksekusi. Mungkin di minggu depan Pak ya, langsung datang ke rumah anak. Jadi kesimpulan singkatnya dari tindakan Ibu itu apa Bu? Kesimpulan yang bisa saya ambil dari permasalahan yang saya hadapi Pak ya, jadi memang saya ini harus lebih banyak memperhatikan anak ini lagi, harus lebih mengetahui karakter anak ini lagi, kemudian saya bisa mengetahui karakternya itu lewat orang tuanya, dari lingkungan keluarganya dulu, begitu. Dan juga saya perlu berkolaborasi untuk bisa menangani anak ini dengan semua pihak, terutama bapak ibu yang lain, teman-temannya, kemudian juga kepala sekolah pimpinan terutama Pak. Baik, Ibu Devi terima kasih. Semoga apa yang direncanakan Ibu Devi dapat terlaksanakan dengan baik. Saya tunggu cerita baik, kabar baik dari Ibu Devi. Terima kasih Ibu Devi. Oke, sama-sama Pak Rahmat. Terima kasih juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Pak Selamat. Alhamdulillah Bapak tadi sudah melakukan coaching. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak. Apa saja yang sudah dilakukan saat coaching terkait dengan indikator tercapaiannya tadi Pak? Baik, saya tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Devi. Yang saya dapatkan yaitu dengan melakukan coaching dengan Alutirta ya Pak. Kemudian saya menanyakan tujuan dan identifikasi rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Kemudian saya menggali permasalahan yang dialami oleh Bu Devi. Kemudian kompetensi apa ini Pak yang ingin Bapak kembangkan lagi dari hasil coaching tadi Pak? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan nih Pak Selamat, saya ingin proses coaching itu lebih baik lagi. Artinya saya sering berlatih membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak, dengan tujuan coaching saya bisa lebih baik, Pak, bisa tercapai. Baik Pak, jadi demikian Pak untuk kegiatan pra observasi ini.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Slamet? Alhamdulillah Bu, kabarnya baik hari ini. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi kali ini saya akan melakukan observasi kepada Pak Slamet ya dalam pelaksanaan coachingnya. Jadi nanti untuk observasinya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan sebelum nanti melaksanakan coaching, ya. Kemudian nanti bisa Pak Slamet sampaikan juga nanti apa saja sih rubrik penilaiannya. Kemudian yang akan saya amati nanti adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan Pak Slamet ajukan dan tanggapan dari coachingnya. Kalau boleh tahu bersama siapa Pak partnernya Pak? Nanti saya akan melakukan coaching bersama Pak Rahmat Wibowo. Oke, nah sebelum melaksanakan coaching ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Pak. Oke, untuk yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan nantinya selama proses coaching itu berlangsung? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti yaitu sebagai pendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan memiliki kesadaran penuh. Oke, baik. Kemudian, nah kompetensi apa sih yang ingin Pak Slamet itu observasi yang lebih spesifiknya? Iya, jadi yang lebih spesifik nanti yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, begitu. Nah, kemudian indikator apa yang ingin Bapak capai dan apa tujuan dari pengembangan kompetensi coaching ini, Pak? Jadi saya ingin nanti coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dari si coach tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Slamet ya. Demikian mungkin observasi yang kita lakukan. Sekarang untuk selanjutnya silakan Pak Slamet melakukan coaching bersama nanti Pak Rahmat Wibowo sebagai coachingnya. Terima kasih Pak Slamet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak hari ini? Alhamdulillah baik Pak, selamat. Nah, ini seperti yang Bapak sampaikan kemarin bahwa katanya Bapak mau ada yang diobrolin nih sama saya. Betul Pak, salah. Nah, kira-kira apa ini Pak permasalahan yang mau disampaikan? Baik, permasalahan yang saya hadapi ini yaitu tentang persiapan untuk lomba keterampilan siswa tingkat nasional nih Pak. Untuk persiapannya bagaimana ke depannya, terutama di tahun 2024 nanti. Nah, dari kegiatan itu kira-kira apa Pak yang jadi permasalahan utamanya Pak? Permasalahan yang kami hadapi di sini yaitu tentang pelaksanaan waktu ya. Waktu kita untuk praktek ini kami berharap bisa lebih panjang lagi. Oh iya. Oke. Soalnya selama ini yang disiapkan dari Dinas Pendidikan Provinsi itu selalu mepet waktunya dengan pelaksanaan di tingkat nasional. Jadi seleksi dari tingkat provinsi itu misalkan dimulai bulan Agustus, di tingkat nasional bulan September. Jadi mereka ini terlalu mepet waktunya. Ya, hanya dikasih kesempatan 1 bulan aja. Ya, jadi itulah yang saya hadapi permasalahannya. Terus kira-kira dari permasalahan itu langkah apa nih Pak yang Bapak ambil untuk mengatasi permasalahan tersebut? Baik, kami berharap dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi itu memberikan waktu pada kami atau mereka menyiapkan seleksi LKS SMK tingkat provinsi itu jauh-jauh hari. Lebih panjang lebih harinya panjang Pak ya, waktunya. jadi persiapannya biar panjang. Betul. Terus alternatif untuk mengatasi permasalahan ini seperti apa Pak? Ya kami kepinginnya untuk mengatasi permasalahan ini dari Dinas Pendidikan Provinsi itu memberikan waktu ya yang lebih kepada kami, yang terutama apabila kami menang di seleksi tingkat provinsi itu pelaksanaan LKS-nya kami harapkan sekitar 3-4 bulan ke depan untuk menghadapi seleksi LKS SMK tingkat nasional. Nah, selain itu Pak, jadi karena mungkin waktunya sudah mepet itu Pak, jadi ada nggak solusi lain selain minta perpanjangan waktu Ya, itu Pak? baik.
Eh, Solusi lain mungkin dari segi peralatan ya Pak ya, peralatan untuk lomba, kemudian material atau bahan-bahan untuk kami latihan itu bisa lengkap gitu, seperti dari provinsi-provinsi lainnya, terutama di provinsi Jawa ya, Iya, itu iya. mereka dari segi peralatan itu sudah cukup lengkap, kemudian bahan-bahan mereka pun juga sesuai dengan spek lomba. Terus dukungan seperti apa nih Pak yang Bapak harapkan dari peralatan-peralatan tadi? Apakah sudah tersedia di sekolah atau apa nih dukungan Ya. yang diharapkan? Baik, dukungan yang kami harapkan ini yang jelas peran serta dari Ibu Kepsek, Kepala kami ya, sekolah, Ibu ya. Kepala Sekolah, untuk mendukung untuk proses latihan kami selama latihan, karena di situ kelengkapan peralatan itu ya alhamdulillah di Kota Waringin Barat ini, khususnya di Pangkalan Bun, bisa kita ada barangnya nih, ada wujud barangnya atau peralatannya, sehingga kami berharap itu bisa terpenuhi seperti itu Pak. Iya, berarti dari peralatan ya Pak ya. Ya, dari peralatan dan bahan. dan dari waktu untuk persiapannya Oke, agar bisa ya. didukung oleh Ya. kepala sekolah Pak. Oke. Oke. Terus yang dapat kita simpulkan nih Pak dari yang pembicaraan kita tadi nih. Jadi tadi berarti menyiapkan waktu, kemudian menyiapkan bahan-bahannya, kemudian minta koordinasi untuk perpanjangan waktu Pak ya. Kira-kira nanti untuk pelaksanaannya itu sendiri perlu apa lagi Pak selain itu? Pelaksanaannya ya hanya dari 3 hal itu aja Pak yang kita harapkan, dari persiapan waktu pelaksanaan, kemudian adanya peralatan yang cukup, artinya di sini lengkap lah, artinya kita apa yang kita butuhkan itu terpenuhi, kemudian bahan-bahan praktek itu sesuai dengan spek lomba Pak. Oh iya, harus sesuai speknya itu Pak Spek ya. lomba, soalnya dari bahan keramik ya ataupun bata ini kadang-kadang tidak sesuai dengan spek yang ada di tempat lomba. Oke Pak, terima kasih hari ini sudah melakukan coaching dengan Ya. saya. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan ini bisa terlaksana Ya. dan didukung oleh Ibu Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan terkait. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Tadi Bapak sudah melakukan coaching bersama dengan Pak Rahmat, ya. Lancar Pak coachingnya Pak? Alhamdulillah tadi sudah berjalan lancar pelaksanaan coachingnya. Oke, alhamdulillah. Nah, pada kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi ya Pak ya. Nah, jadi bolehkah saya menyampaikan pengamatan saya tadi Pak? Oke, silahkan Bu. Oke, jadi dari yang saya amati praktik coaching yang dilakukan oleh Pak Slamet dan Pak Rahmat Wibowo sudah berjalan dengan baik ya. Penerapan alur tirtanya juga sudah ada dan kompetensi yang ingin dicapai juga sudah tercapai, Pak ya. Nah, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak Slamet ya. Apa saja yang sudah dilakukan saat coaching tadi ya Pak ya, dan indikatornya apa saja yang sudah tercapai Pak? Ya, tadi saya melaksanakan pembicaraan dengan Pak Rahmat Wibowo terkait pelaksanaan LKS SMK. Jadi tadi Pak Rahmat menyampaikan permasalahannya untuk persiapan LKS tahun 2024 mendatang. Nah, tadi sudah ditemukan solusinya oleh Coach C tadi, yaitu nanti akan melaksanakan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan dinas pendidikan terkait untuk persiapan alat-alatnya Bu. Nah seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi dari hasil yang disampaikan selama coaching tadi ya Pak ya, Bapak juga sudah menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot juga ya. Kemudian, nah kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan dari praktik coaching tadi Pak untuk selanjutnya? Yang untuk praktek coaching selanjutnya yang ingin saya kembangkan yaitu menggali lebih dalam lagi mengenai pertanyaan yang berbobot. Oke, ya. Oke, terima kasih ya Pak Slamet ya. Ya, terima Semoga kasih. nanti untuk
kedepannya bisa berjalan dengan baik ya untuk coachingnya juga. Nah, jadi nanti rencana tindak lanjut penerapan praktik coaching ini untuk kedepannya seperti apa, Pak? Saya akan mencoba untuk melakukan praktik coaching ini lebih sering lagi supaya menambah pengalaman saya dalam melakukan coaching. Oke, baik Pak Slamet, sudah cukup baik ya. Semoga nanti rencana yang disampaikan oleh Pak Slamet bisa berjalan dengan lancar dan semoga nanti skill pengembangan coachingnya bisa lebih maksimal lagi dan bisa konsisten ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Slamet. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian supervisi coaching dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.